Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidan Prasetyo dengan NIM 22831-947 dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2019. Di hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengelolaan laboratorium dan bengkel. Organisasi suatu industri yang besar diperlukan pengaturan untuk memperoleh efisiensi yang tinggi. Organisasi dikatakan berhasil jika mampu mengelola sumber daya berupa manusia, dana, waktu, bahan baku, informasi, mesin, peralatan, dan tempat dengan efisien serta efektif tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, sehingga mampu bersaing dengan lembaga yang lain sejenis. SMK identik dengan industri dalam pemrosesan bahan baku menjadi produk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan laboratorium dan bengkel. Yang pertama ada manajemen operasional, yang kedua ada manajemen perbaikan berkelanjutan, yang ketiga adalah pendekatan JIT atau Just in Time, yang keempat Total Productive Maintenance atau TPM, yang lima pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Lanjut, yang pertama adalah manajemen operasional. Aktivitas di dalam instansi tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya itu sendiri, yaitu input proses output. Kegiatan operasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi dengan baik. Menurut Tampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan atau input yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa atau layanan. Pengendalian mutu dibutuhkan agar instansi dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik, sehingga output yang dihasilkan sesuai target dan lebih positif di mata masyarakat, yaitu dengan lingkungan fisik tempat kerja yang lebih aman dan nyaman. Menurut kutipan Rika Rostika, workplace means a place, whether or not within or forming part of building structure or where is any person is to work, is working for the time being, work of customarily works for gain or reward, and in relation to an employee include a place or part of place under the control of the employer, not being domestic accommodation provided for the employee. Yang artinya tempat kerja berarti sebuah tempat, apakah itu merupakan tempat atau hanya bagian dari gedung, bangunan atau kendaraan, di mana setiap orang akan bekerja, sedang bekerja, menggunakan waktu untuk bekerja, atau biasanya bekerja untuk memperoleh keuntungan atau upah, dan dalam hubungan dengan pekerja termasuk tempat atau bagian dari sebuah tempat di bawah penguasaan pemberi kerja, bukan merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk pekerja. Yang kedua ada manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan adalah perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kesalahan yang menimbulkan pemborosan harus dikoreksi, tindakan yang mengorbankan waktu banyak harus dihilangkan. Segala yang tidak perlu dan menghabiskan biaya harus diubah, evaluasi lembaga dilakukan setiap waktu, sehingga lembaga tersebut tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Lanjut. Berdasarkan konsepnya, manajemen perbaikan berkelanjutan dibagi menjadi 6 konsep utama, yaitu yang pertama, perbaikan perawatan dan inovasi. Yang kedua, orientasi proses atau hasil. Yang ketiga, siklus PDCA atau SDCA. PDCA ini adalah plan, do, check, act. Plan berkaitan dengan rencana, do adalah berkaitan dengan penerapan diri dari rencana tersebut. Check merujuk pada penetapan dengan penerapan diri dari rencana tersebut. Act berkaitan dengan standarisasi yang baru bagi perbaikan berikutnya. Yang keempat juga ada mengutamakan kualitas. Yang kelima berbicara dengan data. Dan yang keenam, proses berikut adalah konsumen. Yang ketiga ada pendekatan JIT atau Just in Time.
Konsep just-in-time atau JIT ini adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi. Sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Teori konsep just-in-time ditemukan oleh seorang yang berkebangsaan Jepang bernama Teiichi Ohno dari industri kendaraan motor Toyota. Perhitungan serta kerjasama yang baik antara penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapat menghambat proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi industri. Yang keempat ada Total Productive Maintenance atau TPM. Bidang produksi sudah lama memiliki sistem manajemen ketika orang belum memperlihatkan bagaimana cara mengatur bidang perawatan karena hanya dianggap sebagai penunjang yang tidak perlu diatur lebih cermat. Setelah teknologi permesinan menjadi lebih rumit dan kapasitas produksi yang dimiliki pabrik semakin besar, mulai terasa ketidakmampuan mesin untuk memenuhi target produksi yang hal ini berarti kerugian besar. Ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh gangguan atau kerusakan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan hanya dapat diatasi apabila sekolah memiliki manajemen yang baik di bidang perawatan sehingga dimulai masa perkembangan manajemen perawatan dari yang paling sederhana yaitu breakdown maintenance hingga sekarang yaitu total productive maintenance. TPM atau Total Product Maintenance adalah sebuah sistem manajemen perawatan yang dalam prosesnya melibatkan orang mulai dari manajer hingga ke operator dan teknisi di level paling bawah. Sistem ini bersifat menyeluruh atau total dan terintegrasi dengan baik, meliputi personel perawatan, piranti, dan alat uji, suku cadang, khusus, data, dan perangkat lunak. Biaya yang tidak tepat akan berdampak pada kontribusi biaya yang tinggi. Total Productive Maintenance merupakan suatu filosofi yang bertujuan memaksimalkan efektivitas dari fasilitas yang digunakan di dalam industri. Yang tidak hanya dialamatkan pada perawatan saja, tapi pada semua aspek dari operasi dan instalasi dari fasilitas produksi termasuk juga di dalamnya. Peningkatan motivasi dari orang-orang yang belajar dalam sekolah itu. Total produksi maintenance biasanya terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, membangun kerjasama di industri untuk memaksimalkan efektivitas sistem produksi. 2. Pendekatan lapangan membangun organisasi yang menangkal setiap jenis kerugian sepanjang masa pakai sistem produksi. Yang ketiga, implementasi TPM ke seluruh departemen atau lintas sektoral. 4. Melibatkan setiap individu dari pimpinan hingga pekerja lapangan lintas level. 5. Mengadakan kegiatan zero loss melalui kelompok kecil untuk memotivasi. Berikutnya, TPM merupakan jawaban yang akan mampu mengatasi kontribusi biaya tinggi tadi dengan program-programnya terdiri dari yang pertama, kegiatan kelompok kecil untuk mengurangi 6 penyebab kerugian, perbaikan mesin untuk mencapai kondisi operasi maksimal dan mengurangi laju kehausan, 3. Keterlibatan operator produksi untuk menjaga kondisi dasar alat atau mesin. Keempat, meningkatkan sifat mampu pelihara atau maintainability. Yang kelima, peningkatan efektivitas biaya dan efisien pekerjaan perawatan. Dan ada pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Adanya informasi mengenai aktivitas belajar mengajar yang berlangsung dalam sekolah adalah suatu kebutuhan dalam era persaingan global pada saat ini. Tanpa adanya informasi yang akurat mengenai aktivitas belajar, SMK akan sulit mengoptimalkan proses pembelajaran dan melakukan pengambilan keputusan secara cepat. SMK pada umumnya memiliki banyak peralatan dan fasilitas yang mendukung kegiatan operasional SMK. Fasilitas tersebut memerlukan perawatan secara fisik sehingga dapat beroperasi dengan optimal sesuai dengan fungsinya sebagai alat produksi yang menghasilkan keuntungan. Rancangan sistem menggunakan alat pengembangan berupa data flow diagram, bagian aliran sistem, entity relationship diagram, kamus data, rancangan input dan rancangan output. Sistem informasi diharapkan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dalam hal input, proses maupun output yang dihasilkan. Kedua,
Sistem informasi yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja institusi. Ketiga, sistem informasi yang dirancang ini berbasis komputer dengan sistem yang otomatisasi sehingga data dapat terintegrasi. Keempat, prototipe yang dibuat sangat menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat, akurat, dan mudah. Prototipe ini akan dikembangkan di SMK pilihan yang ditentukan kemudian. Sistem yang dibangun diberi nama Sistem Informasi Manajemen Maintenance Fasilitas yang selanjutnya disebut SIMAF. Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan perawatan fasilitas yang digunakan untuk membuat jadwal atau schedule perawatan, mengatur aktivitas perawatan fasilitas, monitoring data, dan mengelola informasi fasilitas berdasarkan input data sampai menghasilkan report yang dapat digunakan sebagai analisa data fasilitas. Lanjut. Modul-modul SIMAF terdiri dari yang pertama, modul fasilitas inventory atau equipment register. Merupakan modul aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan record data fasilitas atau peralatan, dan data tersebut dapat diolah kemudian untuk kegiatan perawatan fasilitas. Setiap record data tersebut dapat berisikan data yang paling global atau data detail dari setiap fasilitas yang akan disimpan. Kedua, ada modul consumable goods. Modul consumable goods merupakan modul aplikasi yang mengolah data stok, barang-barang habis pakai, dan data permintaan perbaikan yang dilakukan oleh user. Data-data tersebut disimpan ke dalam database. Setiap spare part yang dibutuhkan untuk perawatan alat akan dibagi dalam kategori yang sesuai dengan fungsi spare part tersebut. 3. Modul fasilitas maintenance. Modul fasilitas maintenance. Modul ketiga ini merupakan modul yang melakukan proses penting dari perawatan atau maintenance fasilitas. Proses perencanaan perawatan fasilitas dilakukan sesuai dengan kategori dan prosedur perawatan untuk masing-masing fasilitas. Perawatan fasilitas dapat dilakukan sesuai dengan garansi perawatan, kontrak perawatan, ataupun secara manual. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.